bersama saya Nita di mata kuliah Lab Komputer STIE Widya Manggala. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana membuat newsletter. Dari video sebelumnya atau dari pertemuan sebelumnya kita sudah mengedit sebuah makalah. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat newsletter dari Microsoft Word dengan memanfaatkan menu-menu yang ada di Microsoft Word. Ya, nanti kita bisa banyak memanfaatkan menu-menu yang ada di menu insert, dari sheet, chart, picture, tabel. Kita juga bisa menggunakan kolom. Nah, di sini objek yang saya gunakan atau objek yang harus kita gunakan adalah dari makalah yang dibuat sebelumnya. Kalian mau membuat dari seluruh makalah itu menjadi sebuah newsletter atau kalian membuat rangkumannya saja dari makalah kalian tersebut untuk menjadi sebuah newsletter. Ya, kalian bisa lihat contoh-contoh bentuk-bentuk newsletter di Google Classroom. Di sini kita tidak harus menggunakan aplikasi-aplikasi pengolah gambar yang bagus, yang level tinggi, tapi di sini kita akan memanfaatkan apa yang ada di dalam Microsoft Word. Langsung saja ya. Oh ya, sebelum kalian membuat newsletter, kalian harus mempersiapkan artikelnya, mana saja yang akan ditampilkan ke dalam newsletter dan mana saja yang tidak ditampilkan dalam newsletter. Kemudian gambar-gambar pendukung apa yang akan kalian gunakan, kalian bisa search dulu, bisa cari dulu di Google, atau jika kalian sudah memilikinya sendiri, kalian bisa manfaatkan itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan dari makalah sebelumnya, yaitu yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan melalui internet. Dan nanti di sini saya akan pakai judulnya adalah Internet Financial Reporting. Dan materi yang sudah saya siapkan di sini adalah seperti ini. Sudah saya tandai materi-materi mana saja yang akan digunakan dalam pembuatan newsletter ini. Jadi kita buat saja contoh di sini di halaman pertama, kita akan buat menjadi newsletter. Di sini kita bisa menggunakan pengaturan Nero atau kita bisa secara manual mengecilkan garis ini. Mungkin bisa lebih kecil lagi atau kita polkan aja ya, kita sampai ke pojok-pojok. Kemudian kalian bisa lihat contoh yang ada di Google Classroom. Di sini saya pengen membuat dengan contoh yang seperti ini. Nah, ini sebagai base contohnya kita. Kalau kalian pengen dengan bentuk yang berbeda, silahkan. Di sini saya akan mencontoh newsletter ini. Ya, nggak mirip-mirip banget, tapi ya kita nanti bisa manfaatkan, bisa lihat contohnya seperti yang ada di samping sini. Nanti kita ganti objeknya dengan materinya kita. Kalian bisa cari contoh-contoh selain yang ada di Google Classroom. Nah, di sini ada judul yang besar. Di sini saya akan memasukkan judulnya Internet Financial Reporting. Jadi dia nanti akan jadi base judulnya Internet Financial Reporting. Di sini saya akan kembangkan lagi. Kalian bisa ubah fontnya sesuai dengan keinginan kalian dan ukuran
ukurannya kalian bisa nggak harus sama sih ya. Di sini saya buat sama rata dengan atasnya. Kemudian agar ini jaraknya nggak terlalu lebar antara tulisan internet dan financial reporting, jadi kalian bisa pakai 8. Nah, jadi tidak terlalu berbeda. Kemudian warnanya kalian bisa pilih warnanya di sini. Suka warna apa kalian? Saya pengen ambil tema biru dan merah. Kita ubah warnanya lagi. Terus kita bisa kasih garis. Kalian bisa masukkan dari insert shape di sini. Kalian bisa masukkan garisnya. Dipastikan lurus ya. Ini saya tulis contohnya aja. Kalian bisa kasih spasi lagi biar lebih, terus kalian bisa samakan, atau kalian juga ingin ubah menjadi bentuk dan warna yang lain. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi kalian bisa menggunakan insert text box, atau seumpama kalian mau menggunakan kolom juga bisa text box. Di sini kita masukkan text boxnya. Kalian bisa atur pengaturan paragrafnya di sini. Kita atur sebagai single aja. Dan di sini saya akan memasukkan karena judul, mungkin agar enggak terdistract dengan atasnya, kita pakai yang ini aja deh, perkembangan internet di bold. Nanti bawahnya saya akan masukkan artikel yang ini. Nah, di sini kita bisa setting lagi untuk penandaan warnanya, kita bisa hilangkan ya. Di sini penandaan warnanya kita bisa hilangkan. Kemudian mungkin perataan teksnya saya ujungkan di sini dan
teksnya menjadi 10, 1, 16, kita ganti 16, kita kasih menjorok sedikit ya di sini. Kemudian kecilan apa ya tulisannya, kita besarkan sedikit ya, 11. Nah di sini nanti kita bisa berikan gambar seperti yang ada di contoh ini. Gambar itu saya sudah simpan di sini. Kita bisa copy, dan kita bisa masukkan di sini. Nah, gambar di sini itu dia menjadi seperti teks. Kita bisa ubah pengaturan gambar ini agar berada di atas teks yang lainnya. Berarti nanti di sini dalam format picture tool, kita bisa pilih menu format. Di sini ada wrap text, jadi diklik dulu ya, jangan lupa diklik dulu gambarnya. Nanti akan muncul picture tool, nanti ada format, di situ ada wrap text. Kita bisa pilih in front of text. In front of text ini nanti kita bisa paskan gambarnya di sini. Jika menurut kalian gambarnya kurang besar, kalian bisa mengedit gambar ini. Kalian bisa mengedit dengan, mungkin kalau di sini ya, saya mau ngepaskan gambar ini, mau saya paskan, saya akan potong di sini dan di sini agar bisa masuk di kotak ini lebih besar lagi. Nah ini sudah sedikit sesuai ya dengan contoh. Jadi ini bisa tak naikkan lagi, ini kotaknya bisa dinaikkan. Nah dari sini kalau yang di dalam contoh ini kan nggak ada kotaknya. Nah gimana ya cara mewarnai kotaknya ini? Di menu format di sini ada shape fill, kita bisa isikan shape fill-nya dengan warna yang diinginkan. Kita pakai yang agak terang aja ya, biru ini aja, agar tulisannya juga masih terlihatan, kontrasnya masih terlihatan. Kemudian untuk menghilangkan garisnya kita bisa pakai ini, shape outline-nya kita no outline, atau kalau kalian mau memberikan garis, kalian juga bisa langsung berikan garis. Di sini saya no outline karena sudah ada warnanya. Ini sudah hampir jadi. Kemudian di sini ada gambar lagi. Saya juga sepertinya ingin memberikan gambar lagi dari yang ini. Saya masukkan ke sini. Nah, gambarnya menjadi sangat besar. Kalian bisa langsung ubah dari yang ada di sini. Nanti dia akan naik. Kemudian saya ubah lagi in front of text. Nah, nanti di sini bisa ada gambarnya. Ini juga bisa saya crop lagi agar lebih presisi. Dipaskan ya. Untuk membuat contoh seperti yang ada di bawah ini menjadi artikel 2 kolom, kalian bisa atur dari sini. Ini adalah indentasinya dari sini ke sini. Terus kita bisa pastikan artikelnya akan ada di belakangnya. Kemudian kita bisa blok artikelnya agar sesuai dengan urutan yang ada di sini. Nah, ini kan dia pengaturan paragrafnya ada di sini. Nanti kita bisa geret saja ke sini.
Nah, ini karena yang di bawah marginnya masih tinggi, kita bisa turunkan marginnya ya. Nah, dari sini akan kelihatan kan artikelnya segini. Oh, mungkin ini bisa diperkecil lagi gambarnya agar teksnya bisa naik. Di sini akan saya kecilkan agar teksnya bisa naik. Masih kurang. Nah, kita turunkan lagi. Nanti di sini kita bisa ubah menjadi 2 kolom ya. Coba kita ubah, kita blok dulu ya artikelnya, kita ubah menjadi artikel 2 kolom. More kolom, kita pilih 2 kolom. Spacing antar kolomnya kita buat kecil aja agar teksnya bisa lebih banyak. Kemudian kita bisa pilih line in between. Line in between ini nanti akan muncul garis ini di tengah-tengah ini. Oh, nah ini tadi pengaturan yang tadi masih seperti ini. Kita sesuaikan lagi dari artikel yang ada. Nah, teksnya kan sudah masuk nih di dalam sini. Nah, agar ininya berpindah tidak ada warnanya, kita bisa hilangkan. Nah, dari sini dari sini kita bisa lihat bahwa sudah ada artikel yang ada di sini. Kita buat menjadi menjorok sedikit. Nah, contoh yang ada di sini itu ada O yang besar. Jadi dia adalah awalan dari paragraf pertama. Nah, awalan dari paragraf pertama ini kita atur agar ini dikembalikan indentasinya. Huruf yang ada di depan ini nanti biar bisa menjadi besar seperti ini, gitu ya. Kita ubah, kita masukkan namanya drop cap. Jadi ini kita blok dulu, satu karakter yang ada di depan kita blok dulu, kemudian kita pilih drop cap, kita pilih drop it. Jadi nanti akan hampir sama dengan yang ada di contoh newsletter itu. Atau kalau kita pilih in margin, jadi dia ada di luar margin yang ada. Kalau kita pilih drop it, dia bisa masuk ke dalam marginnya. Jadi satu paragraf menjadi satu dengan huruf yang pertama. Kita pilih saja drop it. Nah, ini sudah terlihat. Kita mungkin mau ubah warnanya menjadi warna apa, terserah kalian nanti ya membuatnya warna apa. Nah, dari sini sudah sangat cukup terlihat ya. Nah, ini coba saya kecilkan lagi agar lebih bisa naik. Nah, di sini sudah hampir terlihat. Di sini kita bisa kasih garis lagi kalau kalian mau kasih garis lagi. Di sini kita kasih garis lagi. Pastikan lurus ya. Di sini saya akan membuat tulisan di pojok sini untuk menandakan bahwa ini adalah newsletter milik saya. Saya akan pakai ini di sini.
Jadi untuk membuat teks seperti ini kita bisa langsung pakai insert text box, atau kalian bisa pakai insert shape yang kotak. Dari di sini nanti kalian bisa buat kotaknya dulu, kemudian di klik kanan edit text, dia akan menjadi seperti text box ini. Saya akan masukkan nama saya dan NIM. Nah, untuk membedakan dengan isi, saya akan membuat jadi garis miring dan fontnya akan saya ubah sedikit. Terus nilai aja miring dengan kecil aja. Nah, agar kotaknya ini nggak kelihatan, kotaknya ini tidak kelihatan, kalian bisa pilih di sini sama. Shape outline-nya no outline, shape fill-nya kita pilih no fill. Nah, nanti di sini kita bisa geser ke bawah. Nah, demikian sudah jadi newsletter dari saya. Contohnya seperti ini. Kalian bisa membuat newsletter seperti contoh-contoh yang sudah ada atau dengan kreasi kalian sendiri. Selamat mengerjakan. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.